Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nida Khofia, Ade Zainatul Hasanah, Muhammad Arif Wicaksana, Salsabil Khairun Nisa Jarkasi, dan Aldira Aditya Nizam yang akan mempresentasikan materi minggu ini, yaitu tentang nikah. Dengan dosen pengampu Ibu Sari Narulita MSI. Oke, baik. Yang pertama kali saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai kata perkawinan, di mana nikah ini artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya. Dalam pengertiannya yang lebih luas, pernikahan itu merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Pernikahan atau nikah itu artinya terkumpul dan menyatu. Dengan menurut istilah lain, dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan suatu pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Oke, next. Kata nakaha ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dapat beberapa ulama tentang nikah. Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan pencampuran. 2. As-San'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa an-nikah menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta pencampuran. Kata nikah itu dalam pengertian persetubuhan dan akad. 3. Secara terminologi, menurut Sayuti Tholib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan Zahri Hamid merumuskan nikah menurut syara' ialah akad ijab kabul antara wali, calon istri, dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Sedangkan menurut negara, dalam pasal 1 bab 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat pernikahan dalam Islam. 1. Kedua pengantin beragama Islam.
Pernikahan yang dilandaskan dengan Islam haruslah dilakukan oleh dua insan laki-laki dan perempuan yang sama-sama beragama Islam. Tidak sah sebuah pernikahan jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan menggunakan proses ijab kabul Islam. 2. Bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Diharamkan ikatan pernikahan bagi laki-laki yang masih termasuk mahram bagi calon istri. Oleh karena itu, sebelum melakukan pernikahan, sebaiknya mengecek riwayat keluarga terlebih dahulu. 3. Mengetahui wali nikah. Pemilihan wali nikah bagi perempuan harus ditentukan sebelum proses akad nikah berlangsung. Jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, wali dapat diwakilkan sesuai dengan keterangan sebelumnya. Dalam syariat Islam, terdapat juga wali hakim yang bisa berperan sebagai wali dalam pernikahan Islam. Laki-laki juga diwajibkan mengetahui asal-usul calon perempuan yang hendak dinikahinya. 4. Tidak sedang melaksanakan haji. Seorang muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan seperti tercantum dalam hadis berikut ini. Yang artinya orang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah. Hadis riwayat Muslim nomor 3432. 5. Tidak atas paksaan. Pernikahan harus didasari oleh kesadaran dan keinginan kedua belah pihak, bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun. Rukun pernikahan. 1. Mempelai pria. Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Zakaria Al-Ansori dalam Fathul Wahhab bi Syarhi Minhaj At-Thalab, yang artinya syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri, yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya. 2. Mempelai wanita. Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. 3. Wali. Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek, maupun pamannya dari pihak ayah dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara lelaki seayah, paman, anak lelaki paman dari jalur ayah. 4. Dua saksi. Dua saksi ini harus memenuhi syarat, yaitu adil, Islam, baligh, serta berakal, laki-laki terpercaya dan merdeka. 5. Sigot. Sigot di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Syarat sigot adalah 1. Adanya wali, 2. Adanya saksi, 3. Ta'zin zaujain, 4. Adanya keridhaan dari kedua mempelai, 5. Halal untuk dinikahi. Tujuan pernikahan dalam Islam. Penyempurna agama. Dalam Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah, maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi, salah satu dari tujuan pernikahan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah. 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara yang sebagian lagi. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. 2. Mendapatkan keturunan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.
dan memberimu rezeki yang baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. 3. Menjadi pasangan yang bertakwa. Pernikahan mampu menciptakan insan bertakwa yang akan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bersama. Menikah berpotensi membuat suatu pasangan selalu bernaung atas limpahan rahmatnya. Selain itu, menikah juga dapat mencetak generasi keturunan yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin. 4. Membangun generasi beriman. Pasalnya, membangun rumah tangga Islam yang harmonis sudah turut serta membangun generasi muslim yang beriman agar tidak terjadi kepunahan. Hal ini hanya bisa dicapai melalui pernikahan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surah At-Tur ayat 21. 5. Meminta pertolongan dari anak. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan menikah selanjutnya ialah tolabul syafaat atau meminta pertolongan kepada anak. Setiap anak yang berdoa dapat memberi manfaat untuk kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dengan cara menikah, seseorang dapat meminta pertolongan dari anaknya. Pasalnya, anak yang soleh dapat memberikan syafaat untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Macam-macam pernikahan. 1. Pernikahan az-zawaj al-wajib. Pernikahan az-zawaj al-wajib adalah pernikahan wajib yang harus dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan, serta memiliki nafsu biologis atau nafsu syahwat, dan khawatir pribadinya melakukan dosa zina. 2. Pernikahan az-zawaj al-mustahab. Pernikahan az-zawaj al-mustahab adalah pernikahan yang dianjurkan kepada individu yang mampu untuk melakukan pernikahan dan mampu dalam menjaga nafsu biologis untuk menghindarkan pribadinya dari kemungkinan melakukan zina yang dosa besar. 3. Pernikahan az-zawaj al-makruh. Pernikahan az-zawaj al-makruh merupakan pernikahan yang kurang atau tidak disukai oleh Allah. Pernikahan ini bisa terjadi karena seorang muslim tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak, khususnya istri. 4. Pernikahan az-zawaj al-mubah. Pernikahan az-zawaj al-mubah adalah sebuah pernikahan yang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang. 5. Pernikahan haram. Pernikahan haram adalah pernikahan yang berdasarkan hukum Islam haram apabila seorang muslim menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, atau jika menikah ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Keharaman pernikahan ini sebab pernikahan ini dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti. Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. 6. Pernikahan badal. Pernikahan badal adalah pernikahan tukar-menukar istri. Hal ini terjadi karena seorang laki-laki mengadakan perjanjian untuk menyerahkan istrinya kepada orang lain dan mengambil istri orang lain tersebut sebagai istrinya dengan memberi sejumlah uang tambahan. 7. Pernikahan mut'ah. Pernikahan ini terjadi karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu. Dan pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal. Pernikahan mut'ah berasal dari kata tamattu yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Jika pernikahan tersebut ditetapkan syarat hanya sampai waktu tertentu, maka disebut pernikahan mut'ah. Pernikahan sejenis ini disepakati haramnya oleh 4 imam mazhab. Adapun jika si pria berniat pernikahan sampai waktu tertentu dan tidak diberitahukan di awal pada si wanita atau pernikahan dengan niatan cerai, status pernikahan sejenis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i
memberikan keringanan pada pernikahan sejenis ini, sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad, dan selainnya melarang dan memakruhkannya. Berdasarkan suatu hadis, Rasulullah bersabda dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah melarang pernikahan mut'ah dengan perempuan-perempuan pada waktu perang Khaybar. 8. Pernikahan syighar. Suatu pernikahan dianggap sebagai pernikahan syighar apabila seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, pernikahankanlah aku dengan putrimu, maka aku akan pernikahkan putriku dengan pribadimu. Atau berkata, pernikahankanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan pernikahkan saudara perempuanku dengan pribadimu. Menurut bahasa, pernikahan syighar diambil dari kata asyighar yang berarti mengangkat. Pernikahan ini diharamkan sebab tidak sesuai dengan hikmah atau tujuan menikah. Selanjutnya yaitu ada hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama, wajib. Hukum wajib menjadi wajib apabila seorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial, telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan bila ia tidak segera menikah, dia khawatirkan berbuat zina. 2. Sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah menurut para jumhur ulama, yaitu bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tidak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Makruh. Selanjutnya hukum nikah makruh. Hal itu terjadi bila seorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Jika ia mampu menahan diri dari berbuat zina dan orang ini tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik, apabila ia menikah, ibadah sunnahnya akan terlantar. 2. Mubah. Yang keempat, mubah. Pernikahan bagi mereka yang punya kemampuan dan kemauan untuk melakukannya, yang hendak menikah tapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. 5. Haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir batin, atau jika menikah ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.